يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستن بسنتي فليس مني. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana? Babu adabi qada'il hajat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa ma'lulun wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi akhrajahu as-sab'atu wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Wa 'anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada
hajatahu muttafaqun alaih. Babu qada'il hajat. Babu adabi qada'il hajah. Bab adab melaksanakan hajat. Arti harfiahnya bab adab menunaikan, qada itu menunaikan, hajat itu kebutuhan. Menunaikan kebutuhan. Diartikan secara kias, menunaikan kebutuhan itu adalah buang air, baik itu kecil ataupun besar. Kenapa orang buang air kecil atau buang air besar disebut hajat? Ya karena emang pada hakikatnya orang hajat atau butuh kepada buang air. Kalau kagak buang air, kalau kagak buang air, orang itu bisa jadi sakit. Lama-lama gemuk, orang kagak berak-berak, gemuk, kagak kencing-kencing, gemuk. Makanya kudu berobat. Kalau kita udah seminggu kagak buang air, apa kagak kencing, apa kagak apa? Ya kagak buang air besar, itu kudu berobat. Bisa jadi kemungkinan kita ada yang salah di badan kita, makanya disebut hajat. Ataupun juga disebut qada, menunaikan hajat kita. Ada perbuatan yang tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita tawar-tawar. Ya ini qada hajat, buang air. Kita kalau dipanggil orang tua masih kita bilang entar dulu. Kita kalau dipanggil presiden masih bisa bilang entar dulu. Kita kalau mau melaksanakan sholat masih bisa entar-entaran aja dah. Ya semua bisa kita entar-entaranin. Tapi kalau buat buang air besar sama buat air kecil, coba dah. Iya. Biasanya kita lagi dipanggil sama apa atau diajak sama teman, entar dulu. Aneh lagi kondangan, bisa entar-entaran. Tapi coba-coba kalau buat dipanggil sama hajat ataupun dipaksa untuk itu nggak bisa. Nah, makanya bisa jadi banyak orang yang entar dulu buang hajat itu bisa jadi sakit dia. Terutama banyak penyakit apa namanya, penyakit kencing. Nah ini diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan nanti juga ya ada aturan-aturan yang kita baca ataupun aturan-aturan yang kita udah tahu aturannya dan ditambahkan di dalam dalil kitab Bulughul Maram ini. Ya kayak macam kalau mau masuk ke jamban kaki kiri dulu, berarti kalau keluar kaki kanan. Atau ke tempat-tempat buruk itu dahulukan kaki kiri, baru setelah keluarnya kaki kanan. Kalau ke tempat-tempat baik dahulukan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Ini barusan kita masuk mushola, ngopenin nggak nindaknya kaki mana duluan? Iya, kalau kita nggak openin berarti kagak dapat pahala nindak. Iya, udah main masuk aja. Tapi kalau kita ingat, kita masuk dengan kaki kanan mulain, udah dapat pahala. Itu namanya adab. Adab itu berisi, kata Kiai Muhammad Muhajirin itu yang namanya adab itu isinya kewajiban, kesunahan, kewajiban dan kesunahan dan menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Namanya adab. Ketika adab atau tata cara bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Itu namanya adab. Ngelawan adab namanya su'ul adab. Melawan adab namanya su'ul adab, orang yang tidak beradab. Melawan adab juga bisa jadi meninggalkan kewajiban atau meninggalkan kesunahan. Orang yang mau wudu kagak baca bismillah namanya kurang adab.
Orang mau melakukan perbuatan kebaikan tidak membaca bismillah namanya kurang adab. Artinya dia kurang melaksanakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi bahasa kita namanya menunaikan kebutuhan kita untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Tempatnya namanya jamban. Tempat buang hajat namanya jamban, apa kakus, apa lagi? Apa WC. Kalau orang Malaysia nyebutnya apa? Tandas. Kalau kita umroh atau kita jalan-jalan mampir di Malaysia, nyari kakus kagak nemu. Adanya apa? Tandas. Tandas. Itu bahasa Melayu. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas bin Malik itu khadimur Rasul, orang yang selalu mengkhidmatkan dirinya kepada Nabi kita kurang lebih 10 tahun. Dari Anas bin Malik telah berkata Anas bin Malik, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a, apabila masuk khala, yaitu dia kakus, apabila masuk kakus, wada'a khatamahu, Nabi kita meletakkan cincinnya atau melepas cincinnya. Diriwayatkan oleh 4 imam hadis. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidza dakhalal khala'a, apabila masuk ke kamar mandi bisa, ke WC bisa, wada'a khatamahu, melepaskan cincinnya. Khola itu artinya tempat menyendiri. Asal katanya al-khola itu tempat menyendiri. Makanya orang kalau buang hajat itu hindari tempat keramaian. Karena kalau dia buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat ramai ataupun di tempat-tempat yang dilarang oleh agama, itu nanti dia bisa, ya tahu sendirilah kenapa disebut khola, kenapa disebut tempat tersembunyi. Emang ada adabnya orang kencing di galengan, sementara banyak orang kencing di mana? Pokoknya harus tertutup aja. Makanya disebut baitul khola. WC itu bahasa Arabnya baitul khola, rumah menyendiri. Rumah menyendiri, baitul khola. Bahasa Inggrisnya WC. Apa WC? Water close. Air ketutup. Ya, artinya apa? Ketutupnya itu maksudnya bukan airnya, kitanya tertutup. Yaitu dalam bahasa Inggris saja sama, harus tertutup kita, nggak boleh kelihatan siapa-siapa. Itu adabnya juga, makanya disebut khola. Nabi kita kalau masuk WC melepaskan cincinnya. Kenapa Nabi kita pakai ngelepasin cincin? Kita kan banyak punya cincin. Kita banyak punya cincin apa namanya, cincin bacan, cincin emas, cincin apa. Sebetulnya nggak ada masalah kita nggak ngelepas cincin kita juga kalau cincin biasa. Tapi karena Nabi kita cincinnya ada tulisan. Apa tulisannya? Muhammadur Rasulullah. Cincin Nabi kita itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nabi maka cincin di tangan kiri. Ada tulisannya Muhammadur Rasulullah terbalik. Kebalik. Maksudnya kebalik, ya kan kalau kita Muhammadur Rasulullah dari kanan ke kiri. Nah, kalau Nabi kita dari kiri ke kanan. Jadi kayak, makanya khotam. Khotam artinya apa? Cincin. Ya asal katanya cincin. Makanya khotam itu bisa stempel, bisa cincin, bisa tutupan.
Makanya khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup bisa. Allah nyetempel bisa. Allah nyetempel hati-hati orang kafir. Allah menutup hati orang-orang kafir. Jadi cincin itu asal katanya khotam. Nah itu stempel itu ceplokan namanya khotam. Ceplokan. Jadi Nabi kita itu cincinnya stempel sekalian stempel. Sekalian stempel. Kenapa terbalik? Karena stempel kan terbalik. Iya. Misalnya kita bikin stempel Musholla Al-Ikhwan. Kalau nulis Musholla Al-Ikhwan di stempelnya juga di stempel terbalik. Iya, di kertasnya jadi terbalik. Tapi berarti apa? Musholla Al-Ikhwan dibalik. Itu pintar juga tukang bikin gituan ya. Bagaimana itu dia ya? Dia nulisnya pakai terbalik. Pas diceplok lah bener. Lah kita baca begitu mah terbalik. Pas diceplok lah bener. Nah itu cincin Nabi itu begitu. Terbalik tulisannya Muhammadur Rasulullah, tapi pas diceplok Muhammadur Rasulullah. Itu kenapa Nabi makanya dicincin? Karena selain emang sunnah Rasul, jadi kalau Nabi kalau habis nulis ataupun sahabatnya nulis tinggal begini doang. Nih, makanya kan pas kita begini yang jatuh duluan apa? Kelingking. Nabi makanya dikelingking, udah tinggal plek, 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 plek. Itu langsung. Jadi kagak di tengah, kagak di telunjuk, kagak di jari manis. Jadi Nabi kalau pakai cincinnya itu cincin belah kanan dan kelingking. Kadang-kadang juga Nabi pakai di tangan kiri. Sering Nabi kita pakai di kelingking. Nah, lantaran Nabi kita cincinnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah, maka Nabi kurang adab. Kalau seandainya ada kata-kata Allah atau ada kata-kata Nabi kita udah dilepas. Habis dilepas masuk khala, masuk kamar mandi. Kamar mandi Nabi kita itu enggak selalu tertutup. Artinya enggak kayak kita mah emang udah pada terkunci, udah pada bikin pakai apa namanya permanen. Tapi Nabi kita juga kadang-kadang ya terbuka tapi ntar dialing-alingin. Pokoknya harus tertutup dah. Nah ketika masuk ya untuk buang air kecil atau buang air besar ya Nabi naruh cincinnya. Nah ini membuktikan bahwa tulisan-tulisan yang ada Arabnya atau tulisan-tulisan yang ada lafaz Allahnya dilarang kita bawa masuk ke dalam WC. HP yang wallpapernya Muhammadur Rasulullah, yang wallpapernya Allah, udah kalau masuk kamar mandi lepas. Jadi kalau kita pengen masuk kamar mandi taruh di luar, masuk. Ntar pulang-pulang keluar-keluar kan hilang. Ya, makanya daripada hilang mendingan jangan pakai wallpaper Allah. Nggak ada masalah. Ya apalagi wallpaper di kantong di mana pakai wallpaper Allah. Lah iya HP kita itu HP kalau kita masuk WC berarti kalau wallpapernya lafaz Allah, wallpapernya ada Muhammadur Rasulullah atau Sallallahu Alaihi Wasallam jangan. Berbunyi ajan. Ya berarti sama. Pokoknya mau tulisan, mau ucapan, mau ngomong, yang omongan-omongan itu mengandung unsur-unsur lafaz Allah jangan. Kita lagi jongkot di WC samping musola ada berita telah meninggal dunia bapak ini bin ini, kagak sadar, inna lillahi wa inna, lagi buang air, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya berarti jadi dosa kita. Seandainya pun hukumnya makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Tulisan, omongan, lafaz apa saja yang sering kita lihat. Kalau emang pengen ngajarin anak, misalnya ada doa masuk WC, doa istinja, jangan ditulis di dalam kamar mandinya, tulis depan pintunya. Kan ada doa cebok. Doa cebok juga bagaimana? Kan ada doa cebok. Apa doa cebok? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah,
Tahhir qalbi, sucikanlah hatiku daripada sifat kemunafikan. Wa hassin farji, dan jaga kemaluan saya minal fawahish, dari hal-hal yang buruk. Itu doa cebok. Apakah itu doa cebok ketika kita ceboknya langsung kita baca? Ya tetap aja kita bacanya di luar. Ya kalau kita sebagai cebok di atas jamban, kita nyebut nama Allah, ya jadi dosa gitu. Nah makanya ya kalau kita bilang kalau zaman-zaman dulu makan WC sama tempat cebok beda. WC sama WC, tempat ceboknya di kamar mandi lain. Kalau zaman dulu kita kagak ada WC, kagak ada jamban, buang airnya di gombolan. Ceboknya di mana? Di rumah. Nah itu ketika cebok di rumah tuh itu baca. Ya di padasan, itu baca. Ya di kampung-kampung juga masih ada. Ya atau kan orang kalau di kamar mandi di kali kan ya apa dia cebok di kali karena jamban sama airnya jauh. Jadi kan cuma sebatas itu doang ya. Dia pakai anduk. Udah baca dah tuh. Habis baca keluar baca lagi. Ntar ceboknya kan di rumah. Nah cebok di rumah tuh baru baca. Iya, nah itu jadi makanya jangan baca ketika cebok kebetulan kita istinja dan beraknya itu di tempat yang sama. Jelas sampai sini. Jadi jangan suka tulisan-tulisan apa juga di kantong kita. Kalau ada wapak, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, lepas, ditaruh di dompet. Ada tulisan wapak di dompet, biar supaya kagak kecolong. Ada Bismillahirrahmanirrahim, didudukin mulu Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lu tar dompet aja, lah kita dudukin mulu. Nah dompet kita kagak lepas, ya itu berarti udah kena hukum membawa. Iya makanya dompetnya taruh luar, yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya. Ngucapin ngejawab salam juga jangan. Assalamualaikum. Ada orang assalamualaikum. Kita lagi di WC, jangan waalaikumsalam. Biar kata, ya ntar pulangnya istighfar. Keluar dari WC-nya istighfar karena emang itu udah dosa. Udah dosa. Ini mah pas assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Dua dah tuh. Waalaikumsalam sama astagfirullahaladzim. Iya. Nah itu berarti ntar istighfarnya di luar. Karena emang kagak ada adab dan juga menjadi haram menyebut nama Allah waalaikumsalam. Jadi kalau kita nyebutnya waalaikumsalam itu kalau udah keluar atau kalau mau sebut di dalam hati. Jangan dibaca sir, tetap sama aja. Kalau sir itu tetap keluar lafaz. Yang jadi dibaca itu adalah di dalam hati ataupun keluar. Sekalipun yang udah ngucapin salam itu udah pulang, udah pergi jauh. Lah, ini orangnya mana? Udah waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang assalamualaikum itu pengen nganterin duit? Kita di dalam WC. Tungguin dulu. Soalnya begini, kak lempengan dia datang bawa duit. Assalamualaikum, kita lagi di WC. Kemudian WC kita deket pintu depan, kan jelas banget suaranya. Pakai bilang assalamualaikum. Waduh, gua di WC bagaimana? Waalaikumsalam, dosa. Waalaikumsalam, dosa. Ya bilang aja, iya, gitu nggak apa-apa. Iya, iya. Oh berarti ada orangnya, gitu. Itu namanya darurat. Padahal menyebut iya juga nggak boleh. Tapi karena darurat. Ntar di luar mulut tuh, Waalaikumsalam jauh jadi. Ntar yang penting itu membuktikan bahwa kita itu ada. Iya, ilokan kalau kita kagak jawab dia marah. Itu membuktikan bahwa kita itu ada. Itu kalau emang dia bawa duit. Tapi kalau minjem duit jangan saut-sautin. Sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersin spontan, alhamdulillah, sama. Jangan. Ya emang kan kadang-kadang orang lupa spontan. Ya kagak dosa karena spontan. Namanya lupa. Nama Allah, nama Nabi, nama malaikat jangan dibawa-bawa ke dalam WC. Nama-nama para nabi jangan juga. Iseng-iseng ya pokoknya udah. Ini mah orang di WC main HP. Ada nggak orang di WC main HP? Iya, masya Allah. Mana udah assalamualaikum lagi.
kongko ya. Iya, supaya nggak ketahuan babanya. Dia mah iya. Ya kurang adab juga, kurang adab. Ya kecuali darurat banget lah, istilahnya darurat banget. Wa anhu sallallahu anhu radhiyallahu anhu, riwayat dari Anas bin Malik juga. Qala berkata Anas, kanan nabiyyu, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khalaa, apabila beliau masuk ke kamar mandi atau ke WC atau ke tandas atau ke kakus, qala, nabi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan, atau setan kelas tri dan setan kelas kakap. Itu bisa, artinya bisa setan kecil, setan besar, bisa setan laki-laki dan setan perempuan. Khubuth dan khaba'ith, asal katanya khubuth itu adalah kotoran. Kata Nabi kita, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Kalau air udah lewat dari 2 kulah maka tidak akan membawa penyakit. Nah, berarti bisa juga kita artiin Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang ringan dan penyakit yang parah. Bisa. Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Aku berlindung kepadamu daripada penyakit kecil dan penyakit besar. Aku berlindung kepadamu dari kotoran kecil dan kotoran besar. Nah, itu bacanya, baca doa itu dahulukan kaki kiri. Itu dalam bahasa di sini tuh hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga riwayatnya riwayat Anas semua. Itu Anas yang ngomong, Nabi yang melakukan. Kan hadis terbagi 3. Hadis itu terbagi 3 dari segi pelaksanaan. Kalau qala nabiyyu berarti hadisnya hadis qauli. Kalau kanan nabiyyu berarti hadisnya hadis takriri. Kalau qalan nabiyyu namanya hadis qauli, ucapan hadis, ucapan Nabi sendiri. Tapi kalau kanan nabiyyu atau lainnya selain qala itu namanya hadis fi'li, hadis fi'li bukan takrir, hadis fi'li, hadis perbuatan. Kalau Nabi kagak ngomong, Nabi kagak berbuat yang dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi diem, itu namanya hadis takriri. Jadi kalau misalnya qalan nabiyyu, hadis apa namanya? Qauli, hadis ucapan. Kalau qalan nabiyyu atau qala Rasulullah SAW, itu bentuk hadisnya namanya hadis qauli, yaitu ucapan Nabi. Tapi kalau kana, bukan pakai kola, tapi pakai kanan Nabi SAW, itu namanya hadis fi'li atau hadis amali, perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Ada lagi hadis takriri, hadis pernyataan atau persetujuan, di mana Nabi kagak ngerjain, Nabi kagak ngomong, Nabi kagak nyuruh, Nabi kagak ngelarang, tapi perbuatan itu dilaksanakan oleh sahabat di depan Nabi atau Nabi tahu. Itu juga namanya hadis takriri namanya. Kayak macam misalnya Nabi sholat bersama para jamaah. Kan kalau kita baca Sami'allahu liman hamidah, apa bacanya? Rabbana walakal hamdu. Itu kita baca itu terus ya. Yaitu kita baca terus. Nah, ada sahabat di belakang bukannya Rabbana walakal hamdu, Sami'allahu liman hamidah. Apa? Ada bacaan lain. Apa namanya? Hamdan katsiran thayyiban, hamdan thayyiban katsiran. Itu bacaan hamdan thayyiban katsiran. Itu Nabi kagak nyuruh, Nabi kagak nyuruh, Nabi kagak ngomong, sahabat baca Sami'allahu liman Rabbana wa lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, terus itu Nabi kagak nyuruh. Nabi kemarin kagak baca itu. Tapi pas selesai sholat, tadi siapa yang baca itu? Nabi nanya, tadi siapa yang baca? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan katsiran, hamdan thayyiban katsiran fi. Siapa yang baca itu? Kagak ada yang nyaut.
Padahal Nabi tahu, Nabi denger. Kagak ada yang nyaut. Emang apa kagak ada yang nyaut? Takut diomelin. Orang baca Rabbana lakal hamdu, orang baca hamdan, nggak ada yang nyaut. Tapi Nabi maksa, siapa yang baca tadi? Saya ya Rasul. Ada yang nyaut sahabat. Nabi bilang, ente tadi baca itu 30 malaikat ngedoain ente. Masya Allah. Istighfar ya. Para malaikat istighfar kepada engkau. Nah itu hadis apa? Namanya hadis takriri. Hadis persetujuan Nabi. Nabi setuju, Nabi kagak baca, Nabi kagak nyuruh. Itu begitu. Kayak bacem banyak hadis takriri dalam urusan makanan. Nabi ditawarin makanan oleh sahabat-sahabatnya. Nabi kagak makan. Ya bisa jadi Nabi kagak kagak suka, kagak doyan. Kan kita ada makanan enak tapi kita kagak doyan ya. Kayak macam Bang Haji Jani kagak doyan duren. Padahal enak tuh duren. Kagak makan, tapi teman-teman pada makan. Misalnya, teman-teman Nabi makan. Nabi kagak makan, Nabi kagak ngelarang, dimakan aja sama teman-temannya. Itu namanya hadis takrir. Berarti buah atau daging itu halal. Karena Nabi kagak ngelarang ketika sahabat makan. Nah ini kanan Nabi yuk berarti hadisnya hadis amali atau hadis fi'li, hadis perbuatan. Hadis perbuatan. Apabila Nabi kita adalah, jadi kalau kana itu keseringan atau selalu Nabi kita Muhammad SAW apabila masuk ke kamar mandi, Nabi selalu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bacanya jangan di dalam sebelum masuk kamar mandi, sebelum buka pintu. Nah kamar mandi kita yang ukuran kamar mandi, apalagi kamar mandi orang sekarang, apa namanya, kolamnya sama WC-nya nyatu. Iya, kolamnya sama WC-nya satu. Kalau kamar mandi orang dulu mah kolamnya sama WC-nya misah. Ya sekalipun misah, sekalipun satu pintu tetap dipisahin. Kalau kita sekarang udah satu pintu mandi itu dia WC. Ya apalagi begitu. Ya berarti baca Allahumma ininya dibaca sebelum kita masuk kamar mandi. Sekalipun kita pengen mandi sebetulnya. Iya sebetulnya pengen mandi. Iya. Nah orang mandi kan biasanya kencing. Orang mandi biasanya kencing dulu. Ya itu termasuk baca juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sebelum kita buka sebelum kita buka pintunya. Jadi jangan pas kita jongkot baru Allahumma inni a'udzubika samping kita WC. Nah itu namanya nyebut nama Allah lagi. Jadi menghindar. Masya Allah, ini namanya terapi Nabi. Biar supaya kita sehat, perut terutama. Itu kan semuanya bersumber dari perut. Itu terapi juga. Selain kita terapi secara fisik, kita kita jaga diri kita. Kalau kencing jangan suka ditahan. Kalau buang air besar jangan suka ditahan. Apa obatnya lagi? Obatnya ini baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ntar keluarnya apa? Ada doanya lagi. Ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu juga terapi kesehatan ala Nabi. Kenapa? Karena ketika kita buang air besar dan udah keluar semuanya. Makanya kita setelah itu kita ngucapin alhamdulillah. Nah sebelum masuk juga kita kudu baca. Jangan sampai ketika kita lagi masuk itu setan godain kita. Emang bener di kamar mandi banyak setan? Lah banyak. Nah itu bisa jadi setan hakiki, bisa jadi setan apa? Setan majazi atau setan ghairu hakiki. Bisa setan beneran, bisa setan apa? Kagak bener, bisa setan kiasan. Setan kiasan itu apa? Penyakit. Khubus itu penyakit kecil dan penyakit ringan dan penyakit parah. Itu khubuthi wal khaba'ith. Biar supaya kita kagak kena penyakit, makanya kita nanti di dalam istinja atau di dalam buang air besar ada aturannya yang bagus. Jongkot apa berdiri, kalau dia kencing, nongkrong apa berdiri, kalau dia buang air besar yang bagus nongkrong apa duduk. Kan sekarang banyak orang buang air besar duduk. Iya yang gituannya. Iya klosetnya. Lah zaman lah iya kalau kagak biasa dia nongkrong. Lah orang kagak iya. Soalnya apa? Kalau duduk kagak keluar.
Lah ini kagak keluar duduk, dia nongkrong langsung blojor. Iya. Iya di Hah? Nongkrong. Kencing juga nongkrong, apalagi kencing, buang air besar juga nongkrong. Ya apalagi di zaman Nabi emang ada kakus cap duduk begitu. Iya, nongkrong semuanya sunnahnya. Nah ini kita duduk, ya itu dibikin nyaman kita. Ya bukan berarti kita buang air besar itu duduk kagak ada adab, emang udah nyamannya begitu. Iya bisa jadi usia kalau dia nongkrong lama-lama. Lah coba dah kalau umur di atas 60 buang air besar nongkrong kesemutan. Nah kalau orang sakit kan perlu juga saya waktu bapak saya itu saya nggak ada WC duduk repot juga sih. Oh. Iya kan udah lemah gitu kan. Kan menopang Iya berarti dia duduk apa? Iya duduk itu tergantung. Iya tergantung nyamannya, tergantung. Makanya kita bilang, ini begini, orang kencing itu yang bagus nongkrong apa berdiri? Ya nongkrong. Tapi ada yang bilang, ada yang begini, aneh kalau nongkrong kagak tiris. Kalau nongkrong kagak tiris, berarti yang bagus apa? Ya berdiri, gitu. Atau kencingnya dia nongkrong, ntar ceboknya berdiri. Itu tergantung nyamannya. Ya emang pada dasarnya kencing itu sunnahnya nongkrong. Ya kan ada tuh di WA Habib cara kencing dan cara cebok yang benar. Kita berdiri di atas kaki kita dengan cara nongkrong. Satu kaki kita angkat, satu kaki kita lepas. Itu ketika kita kencing biar supaya tiris. Makanya ntar ada kalau kita habis kencing, kalau kita buang air besar ada namanya istibro. Namanya istibro. Apa artinya istibro? Istibro itu nirisin. Istibro itu artinya nirisin, bukan dehem, nirisin. Nah, di antara cara-cara istibro itu adalah antara lain adalah dengan cara dehem. Ya kita udah tua begini, apa hukum dehem apa hukum istibro kalau udah tua? Wajib. Kalau normal sunnah. Aneh mah kalau habis kencing cebok udah kagak keluar lagi, itu tetap istibro sunnah. Tapi ada lagi, aneh mah kalau kencing habis cebok keluar lagi, itu istibro jadi wajib dia. Karena habis itu dia pengen wudu itu untuk sholat, takut nanti keluar lagi kencingnya jadi salah lagi. Maka hukum istibro itu sunnah buat orang yang normal, wajib buat orang yang emang kagak tiris-tiris kencingnya, wajib kita. Caranya ya masing-masing cara sendiri dah. Ada yang dipencet-pencet, ada yang disentil-sentil. Iya. Ada yang dibetot-betot. Itu kalau laki-laki. Ya kalau perempuan mah kebanyakan dehem. Sekarang ada analisa kalau kita geser air baru keluar. Ini dari bol-bol nih. Kalau kita geser baru keluar. Iya begitu. Itu istibro namanya. Kita udah kencing cebok. Kita masih di situ, kagak keluar. Pas kita geser, keluar lagi, kan begitu. Iya, itu jangan langsung wudu, seistinja lagi, cebok lagi, tetes najis. Tanah nuh bukan tanah nah. Tanah nuh itu namanya dehem. Ya, tanah nuh itu artinya dehem. Jadi salah satu bagian daripada istibro namanya ada tanah nuh, ada berdiri, ada jongkok, ada lain sebagainya. Nah itu jadi terapi. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apal? Kebangetan orang Islam kagak apa doa ini. Iya, ya anak-anak kita udah pada tahu semua. Nah ini sama. Makruh. Berak sebaring rokok, enak banget ya, makruh. Berak nyiplak makruh. Berak bawa kue setoples makruh. Sebaring ngerokok juga sama makruh. Ya dulu kalau di Jamban, ya. Jamban ngisaratin kalau ada rokok berarti ada orang mau asap, ada asap. Lah sekarang sampai terus-terusan sampai di kamar mandi ketutup juga dia pakai ngerokok juga. Iya. Jangan pokoknya nggak ada kerjaan apa-apa di WC mah, nggak ada kerjaan apa-apa. Udah langsung konsentrasi, khusyuk. Ya sama nyanyi juga iya, Mas.
Nabi aja doa begitu ya. Nabi aja doa menghindari daripada godaan setan. Itu kelas Nabi yang udah dijaga sama Allah dari godaan setan. Bagaimana kelas kita? Kelas kita yang udah setan mulu, masuk masih kagak baca doa, ya Allah. Iya. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, kana lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, fa ahmilu ana wa gulamun. Ini anak, siapa ahmilu anak? Maka saya membawa, sayanya siapa? Anas, bukan Nabi. Sayanya itu Anas, karena Anas meriwayatkan ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke WC, fa'ahmilu, kata Anas, maka saya membawa dan seorang anak kecil, nahwi, di depan saya, idawatan. Idawatan itu apa? Idawatan seember air, min ma'in, seember air, wa anazatan, dan apa? Tongkat. Fayastanji bil ma'i, maka Nabi istinjanya pakai air. Muttafaqun alaih. Jadi Anas ngantrin, Anas ama gulam, ama anaknya, bukan anak, ama seorang anak kecil. Makanya dibilang itu Ibnu Mas'ud. Gulam itu ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud. Saya bersama Ibnu Mas'ud yang masih kecil ngebawain seember air. Buat apa? Buat Nabi istinja. Terus ada wa anazatan, tongkat. Tongkat buat apa? Ya bisa jadi tongkat. Bisa jadi tongkat, ya pokoknya manfaat tongkat kan kayak Nabi Musa, apa doanya di Quran, waliyafihi ma'aribu ukhra. Dan saya pakai tongkat ini banyak apa namanya tujuan saya pakai tongkat ini gitu. Jadi pakai tongkat itu bisa buat bangun, bisa Nabi kita dikasih tongkat buat bangun dari jongkoknya, atau buat nganterin apa namanya ember, digituin pakai tongkat atau kayu bisa. Atau buat apa lagi? Iya, ma'arib itu namanya manfaat, tujuannya banyak. Ma'arib ukhra, banyak tujuan. Atau buat ngalang-ngalangin apa namanya? Ya buat ngebub ular, atau buat ngangkat, misalnya ada apa namanya? Ada bujur diangkat sama Nabi pakai tongkat buat ngalang-ngalangin Nabi jangan sampai kelihatan orang. Itu bisa buat ngalang-ngalangin Nabi, diangkat pakai tongkat biar supaya jangan kelihatan orang. Nah itu jadi ini kok istinja fayastanji. Ini pokoknya Anas cerita bawa air bareng sama Ibnu Mas'ud. Ada mengatakan ya Ibnu Mas'ud, gulam itu anak kecil nganterin air ke Nabi. Berarti kan nganterin air ke Nabi, ya itu namanya airnya sama tempat Nabi kita buang air besar kan beda. Nah itu jadi buat Nabi istinja. Berarti membuktikan juga bahwa istinja pakai air itu lebih bagus daripada istinja pakai yang lainnya atau pakai batu. Ini pakai idawatan min ma'in. Jadi seember air. Ada istinja pakai batu, namanya istijmar. Istinja pakai batu namanya istijmar. Kita udah bahas kemarin di bab-bab fikih itu, istinja pakai batu. Boleh nggak istinja pakai batu? Boleh. Ada air. Hah? Ada air, istinja pakai batu boleh nggak? Ada air, boleh. Boleh, tapi nanti biar kata ada air. Ya buat ngetes gitu, ngetes bolehnya. Ya kayak macam kita kencing. Ada batu apa namanya? Batu genteng, batu teplek genteng bisa menyerap air. Ya kalau kebangetan sering bisa ledes. Makanya kan syaratnya 3. Ya 3 batu. Biar kata 1 batu udah nyerap, tetap harus pakai 3.
Lah saya yakin air kencing saya udah hilang dengan satu batu, tetap wajibnya paling dikit 3 kali. Artinya gini, bahwa istinja pakai batu atau istijmar itu biar kata ada air, kemudian kita yakin najis kita udah hilang, boleh. Nggak pakai istinja pakai air lagi. Makanya kan ada istilah istinja paling tertinggi, yang paling bagus istinja itu apa namanya? Pakai batu, pakai air. Pakai batu sama air. Ya tisu lebih baik jangan dah. Tisu lebih baik jangan. Kan kita bilang tisu itu hanya menyerap najisnya, tapi tidak menghilangkan najis. Tisu hanya menyerap najis, tapi tidak menghilangkan najis. Apa manfaatnya menyerap najis? Biar supaya celana kita kagak mutanajis. Biar supaya celana kita kagak kena najis. Kita kencing atau kita buang air besar di pesawat, di hotel, kan suka ada kagak ada airnya ya. Ya cuman pakai tisu doang. Nah kita pakai tisu, pakai. Itu tujuan kita pakai tisu biar supaya apa? Sisa-sisa air ataupun sisa-sisa kotoran najis itu kagak nempel kemana? Kagak nempel ke celana. Tapi ntar kalau kita pengen sholat, ya wudhu lagi. Sebelum wudhu istinja lagi pakai air. Nah itu yang cakep begitu. Bahkan bisa jadi bisa mengakibatkan kita masih membawa najis. Sama tisu basah juga. Tisu basah kan basahnya juga airnya bukan air mutlak. Air campuran apa? Alkohol sama apa? Sama wangi-wangian. Kita kagak boleh istinja pakai air campuran. Itu bukan air suci menyucikan, air campur wewangian. Tisu basah namanya. Kemarin orang meninggal dimandiin pakai tisu basah. Emang boleh dimandiin pakai tisu basah? Ya mandiin pakai air aja. Tisu basah kan basahnya juga tisu basah, kan air basahnya kan dicampur wangi-wangian. Udah bukan mutlak namanya. Bisa jadi air mustakmal. Jadi itu tetap bahwa istinja pakai air lebih utama daripada istinja pakai batu. Istinja pakai batu dan air lebih utama daripada istinja pakai air. Pernah ngetes? Hah? Ya tembok sama bagian daripada batu. Tembok peperin aja di tembok. Itu nanti dilaknat sama Allah, dilaknat. Hah? Kalau sisa air aqua nggak apa-apa, daripada kagak diminum sama orang itu sisa boleh. Tapi kalau aqua utuh mah jangan. Itu nanti ke dalam urusan adab, bukan bahasa sah atau tidak sah aja. Tapi karena ini kita wudhu pakai air ini sah nggak? Wudhu pakai air ini sah, tapi kurang adab. Emang apa? Ini buat konsumsi minum. Kenapa kita buat wudhu? Gitu. Tiga, paling dikit 3. Satu batu boleh, tapi 3 sudut. Satu batu boleh tapi tiga sudut. Yang tadi kita udah peperin, kita geser. Yang belum kena, kita geser lagi. Yang belum kena, itu nggak apa-apa. Satu batu kita bikin 3 sisi. Lah buat perempuan mah melodos. Kalau buat perempuan batunya melodos. Ya tapi kalau tergantung dia bisanya, iya. Kagak bisa perempuan mah. Satu lagi wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, hampir sama hadisnya dengan hadis ketiga tadi. Qala, berkata Mughirah bin Syu'bah, nah itu baru qala Rasulullah, itu namanya hadis qauli. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil idawata, ambilin seember air. Jadi Nabi kita nyuruh Mughirah bin Syu'bah. Fantolako, maka berangkat Nabi kita hatta tawaro anni, sehingga dia menghindari saya. Kata Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu faqadha hajatahu, maka Nabi melaksanakan hajatnya, yaitu maka Nabi buang air. Nabi ambilin gua air. Habis diambilin air, udah Nabi ngilang.
dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah Nabi ngilang, baru Nabi kita buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil. Itu membuktikan bahwa buang air besar atau buang air kecil kagak boleh kelihatan orang. Padahal tadi Nabi minta ambilin air sama Mughirah bin Syu'bah. Habis diambilin air, udah Nabi menghindar, ngilang dari Mughirah bin Syu'bah. Nggak taunya Nabi kita buang hajat. Ya artinya juga jangan sampai kelihatan orang. Berarti kalau tempat kencing, ya Allah, tempat kencing tempat kencing di musola juga sebetulnya nggak boleh kelihatan itu. Bukan hanya nggak boleh kelihatan kemaluannya, nggak boleh kelihatan orang-orangnya. Sebaiknya tuh begitu. Nabi kita itu tawaro an ibn Syu'ban dari Mughirah. Tawaro itu apa? Udah kagak kelihatan nama Mughirah bin Syu'bah. Iya, harus bener-bener tertutup. Iya, apalagi yang di di mall-mall atau di pasar. Masjid sama. Ya di masjid juga makan, sebaiknya di masjid juga jangan begitu. Iya. Iya di masjid ya. Sebaiknya udah. Iya. Itu sebetulnya kalau kencing tempat yang berjajar itu buat darurat. Artinya darurat. Kalau antri udah pada kagak kebagian, dia udah kebelet, boleh di situ. Tapi kalau pintu pada ngablag, pintu WC pada ngablag, udah berak aja di WC, kencing aja di WC. Jangan di situ. Itu namanya berarti udah menyalahi aturan Nabi. Jadi kita pada bederek. Mana sebari kongkok lagi. Iya, lu tadi makan uduk, gua kagak diajak-ajak. Ngomong, lah lu gua panggil kagak nyaut. Yang satu lagi nyaut. Lah, lu makan duduk di mana emang? Bertiga dia pada kongkok. Apa hukum kencing sebagai kongkok? Makruh. Dilarang. Nah, itu juga mengakibatkan harusnya tertutup, bener-bener tertutup. Jadi itu kalau kencing yang diciptakan di masjid, kalau WC terbuka, kencingnya di WC aja. Tapi kalau WC ketutup sementara kita udah kebelet, baru boleh. Boleh itu. Kencing yang udah begitu berdiri lagi ya. Setelannya berdiri ya, setelannya. Udah modern kali. Iya, modern. Hah? Iya. Iya, itu buat darurat. Iya, buat misalnya ada kalau di Al-Azham kan banyak kamar mandi. Ya mendingan dia kencing di kamar mandi. Nah itu ada gituannya juga, yaitu buat darurat. Kalau dia untuk pengen kencing udah pada kagak kebagian, baru di situ. Lah ini kamar mandi masih pada kosong, dia kencing di situ. Namanya masih kurang khala, masih kurang menyendiri dia, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tadi itu kan ada hadis tadi ya, ada hadis soal dan dohir itu membedakan gimana dan sanad itu yang menentukan itu siapa? Ya banyak yang membedakan, banyak ketentuan-ketentuan ataupun sifat-sifat yang menyatakan bahwa hadis itu dhaif dan sahih. Kan derajat tingkatan hadis sahih, hasan, dhaif. Untuk membedakannya ya nanti kita belajar ilmu mustalahul hadis. Ya paling kagak begini dah. Dhaif itu kita nggak bisa tahu bahwa itu hadis dhaif kecuali oleh para ahli hadis. Kita kagak tahu bahwa hadis ini dhaif ataupun sahih ataupun hasan kecuali kita tahu dari ahli hadis. Misalnya hadza dhaifun, ini dhaif. Berarti kita tahu ini dhaif. Nah, di antara kriteria dhaif itu antara lain sanadnya terputus. Itu sanadnya terputus antara lain rawinya dari an ini nggak taunya dia ini nggak ketemu gurunya, cuman kata orang lain. Nah itu bisa jadi terputus, itu membuktikan bahwa hadis itu dhaif, lemah. Atau juga bukan dari segi terputusnya orangnya. Kan kita bilang begini, iya orangnya kita jangan bilang, kan ada di antaranya hadza dhaifun li'anna ahadur ruwatihi kadzabun. Ini hadis dhaif karena di antara salah satu perawinya itu pendusta. Omongan ahli hadis bahwa dia itu pendusta, bukan pendusta kayak kita. Pernah berbohong sekali
ketahuan pernah berbohong, itu dia ngeriwayatin hadis. Biar kata bener itu dari Nabi, dianggap dhaif. Pernah berbohong doang. Kalau kita makan tukang bohong. Tapi kalau buat hadis dibilang kadzab. Kadzab memang tukang bohong. Padahal dia paling bohongnya cuma 2. Atau dia bisa jadi bohongnya kagak sengaja. Tapi kalau kita kan bohongnya sengaja. Itu makanya itu begitu aja udah dianggap dhaif tuh hadis. Pernah kelihatan. Ya kan yang pernah kita cerita ngelagain kambing aja udah dianggap pembohong. Wah, pernah ngelagain kambing ya. Wah, dia ngeriwayatin hadis. Udah, jangan di-setel hadisnya sebagai hadis sahih. Anggap hadis dhaif. Emang apa? Pernah ngelagain kambing doang. Ngelagain kambing kayak kita ngelagain kucing. Kita lagi makan ayam. Kucing ganggu masuk ke rumah. Daging yang kita masih pegang, meng. Akhirnya kucing keluar. Daging kita kagak buang. Kita makan buat kita. Itu kan ngebohongin kucing. Itu dia seandainya kelihatan sama ahli hadis. Kemudian dimeriwayatkan hadis. Wah, dhaif hadisnya. Emang apa? Pernah gorong-gorongin kucing. Itu begitu. Iya, cuma gorong-gorongin doang. Padahal mah dia bohong sama orang juga kagak pernah bohong sama orang gitu. Cuman iya. Bisa saya nanya, ada 3 pertanyaan saya. Tadi kan sini Allahumma inni a'udzubika. Kalau ada Allahumma ininya. Kalau saya katanya Allahumma a'udzubika doang. Ya, kedua, nggak boleh menyebut asma Allah di kamar mandi. Sedangkan kita mandi hadas besar pakai ada asma Allahnya. Ketiga, kalau ini mama, pokoknya kita ada sama-sama perempuan berempat bertiga di kamar mandi. Sama-sama perempuan ini kata begitu. Kalau sama laki, iya, nggak usah sendiri-sendiri. Kan di sini katanya harus sekolah apa mandi besok kalau apa enggak boleh. Yang bagus, bukan yang bagus, yang benar Allahumma inni. Bukan Allahumma a'udzubika, Allahumma inninya. Allahumma inni a'udzubika. Inni a'udzubika. Ya kalau dari segi arti benar-benar saya berlindung kepada Engkau. Bismika dengan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau emang ada Bismika Allahumma. Iya. Bismika Allahumma inni a'udzu, boleh dahulu dengan bismika boleh. Iya. Iya, kagak pakai ini. Lafaz satu dari segi arti kurang kuat, dari segi nahu juga kagak pas. Allahumma a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, benar-benar aku berlindung kepadamu. Itu ini jadi pakai ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya apa tuh? Kalau nggak pakai ini, langsung aja wajjahtu wajhiya. Kalau pakai ini, Allahumma inni wajjahtu. Kalau nggak pakai Allahumma, langsung aja wajjahtu wajhiya. Iya. Biar supaya yakin, bener-bener yakin. Ditaukid namanya. Ditaukid. Kalau perempuan masuk kamar mandi beramai-ramai juga sama juga makruh. Bisa jadi haram. Ya, hukum melihat. Ya, darurat nggak apa-apa. Iya. Ya, darurat nggak ada masalah, nggak apa-apa. Asal jangan diimpleng punya temennya, jangan. Kalau diimpleng punya temennya jadi haram. Iya, udah kencing mah kencing aja. Darurat nggak apa-apa. Ada lagi? Oh iya, mandi hadas besar bacanya itu di dalam hati. Bacanya bismillah, kan sunnah mandi hadas besar itu baca bismillah dalam hati. Apalagi kamar mandinya itu kamar mandi yang bareng WC. Tapi kalau kamar mandi yang kagak ada WC-nya nggak apa-apa. Kalau kamar mandi yang nggak ada WC-nya nggak baca bab bismillah. Nawaitul ghusl rabbil hadis akbar fardhon lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya. Tapi kalau kamar mandinya ada WC-nya, baca doanya dalam hati, niatnya juga dalam hati gitu. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu kalau ada lagu-lagu baru jangan nyanyi di dalam WC. Ya. Jangan sembari nyanyi di dalam WC.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyidna bil hilmi wa qimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami